Baik saudara, kemarin kita sudah membaca bahwa Daud akhirnya berperang melawan Bani Amon. Kenapa? Karena pada waktu itu saudara Daud mengirimkan berita duka cita kepada raja yang meninggal saudara dan kita sudah baca kemarin bahwa Daud mengirimkan ucapan bela sungkawa. Tetapi pada waktu itu saudara utusan-utusan Raja Daud dicurigai sehingga pada akhirnya mereka justru ditangkap utusan-utusan Daud itu, lalu rambutnya dicukur dan itu benar-benar membuat mendatangkan sebuah penghinaan yang begitu berat, sehingga akhirnya justru orang Amon membayar orang Aram dengan emas, lalu mereka maju berperang melawan Daud dan orang Israel, tetapi akhirnya terpukul kalah. Sehingga akhirnya sejak saat itu orang Aram tidak mau lagi membantu Bani Amon untuk berperang melawan Israel. Kita lanjutkan sekarang 1 Tawarik pasal 20 saudara. Perang melawan Bani Amon berakhir. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya ternyata setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Demikian juga dikatakan di sana saudara dilakukan Daud ke segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentaranya ke Yerusalem. Jadi kita lihat saudara akhirnya Bani Amon itu mengalami satu kekalahan dan akhirnya perang pun berakhir karena memang mereka itu sebenarnya kuat, tapi Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Jadi kita tahu Raba itu adalah sebuah ibu kota dan itu adalah ibu kota orang-orang Amon dan merupakan lokasi dari Aman saat ini di Yordan. Saudara yang pernah pergi ke Yordania, nanti kita akan pergi ke Yordan Jadi yang berangkat ke Israel, kita akan berangkat rencana bulan April dan kita akan masuk, ada perubahan rute. Kita masuk melalui Yordania dan itu ibu kotanya Aman. Itulah sekarang yang dikatakan Raba itu ibu kota dari orang-orang Amon itu sendiri. Lokasinya sekarang ada di Aman yang saat ini itu Yordan. Dan kita lihat saudara, sekarang kita masuk ayat 4, peperangan melawan orang Filistin. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi kita lihat bersama saudara, akhirnya Tuhan beri kemenangan kepada Daud. 1 Tawarik 21 pendaftaran dan hukuman. Ayat yang pertama, 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.
Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Betseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil dari pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan orang Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Saudara, kita lihat dikatakan tadi pertama kali iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sensus yang diadakan Daud ini menyebabkan malapetaka yang besar. Karena apa? Tidak seperti sensus yang diadakan dalam kitab Bilangan. Dulu bangsa Israel pernah melakukan sensus di kitab Bilangan pasal yang 1-2 yang diperintahkan oleh Allah. Sensus ini diadakan agar Daud bisa menyombongkan kekuatan pasukannya. Dalam menentukan kekuatan militernya, dia mulai mempercayai kekuatan militernya daripada mempercayai Allah. Ada perbedaan yang tipis saja antara merasa yakin bahwa Anda bersandar pada kuasa Allah dan menjadi sombong karena Anda telah dipakai oleh Allah dengan tujuan-tujuan yang besar. Saudara, Daud tiba-tiba menjadi sombong. Dia merasa semua kemenangan-kemenangan yang diraih itu adalah hasil dari perjuangan dia dan juga para prajuritnya. Tiba-tiba iblis membujuk Daud, dikatakan iblis membujuk Daud, "Coba hitung pasukanmu. Sekarang kamu hitung jumlah orang-orang bisa pegang pedang. Lihat kekuatanmu itu besar." Tuhan tidak menyuruh Daud melakukan hal itu. Sensus pernah dilakukan, itu Tuhan yang suruh untuk menghitung jumlah mereka. Tapi kali ini Daud dengan bujukan iblis, dia terpancing untuk menghitung jumlah kekuatannya. Sebenarnya kalau kita melihat di sini, apakah salah? Tidak salah sebenarnya, apa salahnya? Tapi Tuhan melihat motivasi hati Daud. Jadi di dalam teks Alkitab dikatakan bahwa iblis menyebabkan Daud melakukan sensus. Iblis membujuk Daud. Ini bicara tentang sikap hati. Kesombongan Daud, saudara. Dia mulai menghitung jumlah kekuatannya. Bisakah iblis memaksa atau menyuruh orang berbuat dosa? Tidak. Iblis hanya mencobai atau memberikan ide, saudara. Kalau ide itu diterima, dan Daud memutuskan untuk menuruti apa yang iblis bujuk dan taruh di pikirannya. Bahkan sejak di Taman Eden, iblis terus mencobai manusia untuk berbuat dosa. Sensus yang diadakan Daud itu tidak melanggar hukum. Tetapi alasannya untuk melakukan sensus itulah yang akhirnya menyebabkan Tuhan murka, sebab itulah sebuah kesombongan karena dia menyombongkan pasukannya yang hebat. Dia lupa bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu yang diberikan itu berasal dari Allah. Bahkan Yoab yang tidak terkenal dengan kesan moral yang sangat dekat dengan Tuhan, Yoab itu tidak terkenal dia rohani, tapi buktinya dia menyadari bahwa sensus itu akan membawa dosa besar. Dan kita lihat di sini, saudara, bahkan Yoab berkata, apakah ini tidak akan menjadikan dosa besar di hadapan Tuhan sehingga rakyat yang harus menanggung akibatnya. Tapi Daud tetap menyuruh dan sudah, Yoab tidak bisa melakukan apa-apa, dia melakukan itu. Perhatikan, saudara, emang salahnya apa ketika Daud melakukan penghitungan itu? Itu kan hal yang wajar gitu. Tapi niatnya, motivasi hatinya menghitung itu yang membuat Daud berdosa. Daud jatuh dalam pencobaan iblis, dan akhirnya, saudara, sebenarnya Tuhan sudah menggerakkan Yoab untuk memberikan nasihat kepada Daud, saudara. Tapi rasa ingin tahu Daud dipacu oleh kesombongannya, itulah yang membuat dia akhirnya jatuh. Imannya adalah pada kekuatannya sendiri dan bukan pada kekuatan Allah.
Jika kita merasa mampu mencukupi diri sendiri, kita menaruh keyakinan pada diri kita sendiri terlepas dari Tuhan, maka kita pasti akan segera jatuh dalam jerat iblis, saudara. Ingat, perasaan mampu mencukupi diri, perasaan mampu melakukan segala sesuatu itu akan menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan ya akan menjatuhkan kita dalam malapetaka, saudara. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau saya mau simpulkan, saudara, ya, bagaimana akhirnya Daud itu menjadi sombong dengan berpikir bahwa kekuatannya yang lebih besar dan semua dia dapat lakukan dengan kekuatannya sendiri. Hati-hati, saudara. Sebenarnya bukan soal hanya menghitungnya. Kalau Daud menghitung tanpa motivasi yang salah di hatinya, maka itu biasa saja. Tapi Daud mencoba menghitung ya jumlah pasukannya karena dia sombong dan berpikir, wah ternyata kita punya satu kekuatan militer yang hebat sehingga selama ini kita mengalami kemenangan. Dan itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan, di mana akhirnya Tuhan menganggap itu jahat sehingga apa yang terjadi, saudara, penghukuman dan malapetaka. Ya, dan akhirnya dikatakan, saudara, bahkan Yoab sudah mengingatkan Daud, ya kalau engkau melakukan ini, ya Tuan Raja, bukankah ya mereka sekalian hamba-hamba Tuanku yang akan menanggung ini? Ya, mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan ini, ya? Namun karena itu adalah titah raja, terpaksa Yoab melakukannya. Ya, ayat 5, lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel ada 1.000.000 ya sekian ya orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran. Ya, dan ayat yang ke-7 kita baca bersama, saudara, dikatakan di sana, tetapi hal itu adalah jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, perhatikan, saudara, selama ini kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan kepada Daud semata-mata itu hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan bangsa Israel. Karena ternyata selama ini memang mereka kalah, ditaklukkan oleh Amon, ditaklukkan oleh orang Aram. Tapi ketika Daud menjadi raja karena dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia. Namun sekarang ada kesombongan yang muncul dengan mencoba menghitung kekuatan mereka. Ya, jangan pernah andalkan pikiranmu. Daud saat itu mengandalkan pikirannya dengan melakukan hal itu, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Lalu dikatakan itu jahat di mata Tuhan. Ayat 7, 1 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7, saudara. Ya, 1 Tawarik 21 ayat yang ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya Daud mendapatkan ya apa yang dia mau, tetapi justru sebaliknya murka Tuhan turun. Lalu dia untung bertobat, dia bilang, aku ini sudah melakukan hal yang sangat bodoh. Jadi Tuhan berkata ya kepada Gad pelihat Daud, pergilah, dia bilang, katakan beginilah firman Tuhan. 3 perkara ku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan. Ini hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud, disuruh pilih hukumannya mana yang kau mau terima. Ya, apakah dia memilih 3 tahun kelaparan, ya, atau 3 bulan lamanya, ya, melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di dalam seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangatlah susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000. Ya pula
Allah mengutus malaikat ya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya maka Tuhan melihatnya lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, ya turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, ya orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus, dan diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Ya, dan akhirnya saudara dikatakan di sana, pada akhirnya kita melihat saudara, gara-gara ya ketidaktaatan Daud, ya akhirnya orang-orangnya lah yang harus membayar harga. Dikatakan di sana ya Daud itu akhirnya memohon kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ya janganlah kiranya sebab aku yang telah berdosa, biarlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluarga, tetapi jangan tulahmu itu menimpa ya segenap orang Israel, sebab Daud berkata bukan mereka yang berdosa. Saudara yang terkasih, kita lihat di sini ya bahwa ya itulah sebabnya saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa dosa kesombongan itu sangat-sangat dimurkai Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Ya harusnya Daud dengan bangga menghitung jumlah pasukannya yang besar, tetapi justru dia kehilangan 70.000 orang. Hanya karena kesombongan. Betapa besar saudara ya apa yang harus ditanggung. Dan akhirnya karena Daud bersujud, dia pakai kain kabung, dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akhirnya menahan penghukumannya atas Yerusalem, dan akhirnya pengampunan didapati. Apa yang kita dapat hari ini saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Datanglah kepada Tuhan, sebab Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan kami tidak boleh mengandalkan kekuatan atau apalagi mengandalkan manusia. Biar Tuhan sendiri sajalah yang kami andalkan. Kami mengucap syukur Bapa, dalam hidup kami tahu hanya Engkau yang kami andalkan. Ampuni kami kalau selama ini kami khawatir, kami kurang percaya pada Tuhan dan kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan saja di hidup kami. Hanya Engkau saja yang berdaulat, yang berkuasa. Bahkan hidup mati kami itu ada di tangan Tuhan. Teguhkan iman percaya kami kepadamu. Kami tahu juga dan percaya keluarga kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, orang tua yang belum bertobat. Hingga kami sekeluarga kami akan dipulihkan Tuhan. Kau yang pegang kendali atas jiwa keluarga kami Tuhan. Engkau yang berdaulat. Bapa, kami berdoa menyerahkan Tuhan juga setiap mereka yang terbaring sakit hari ini. Dengan iman pun kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja yang sanggup menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap mereka yang merindu punya keturunan. Hanya Tuhan yang sanggup membukakan kandungan yang tertutup. Mereka yang terikat dengan dosa, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan yang terikat. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden Jokowi ke dalam tangan-Mu yang saat ini masih menjabat. Tuhan memberkati Pak Presiden Jokowi, apa yang sudah dilakukan atas bangsa ini Tuhan, yang beri hikmat, marifat bagi dia Tuhan, dan Engkau sendiri Tuhan yang menjagai biar roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, juga seluruh kabinet yang ada. Jagai bangsa kami dalam satu keutuhan NKRI Tuhan. Kami berdoa juga bagi semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, biarlah hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Hujan pertobatan,
Orang-orang bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami ini, mari saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Shalom, Immanuel.